Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba wat ta'wil. Allahumma amin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita semuanya untuk senantiasa memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur hanya kepadanya atas segala nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang istiqamah, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas segala nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Termasuk semoga kita semuanya menjadi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti segala ajaran-ajarannya. Kita yakin dalam sunnah ada kemuliaan, dalam sunnah ada kehormatan, bahkan dalam sunnah ada kejayaan. Ya Allah, wafatkan kami semuanya dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah Subhanahu wa taala halalkan bagi kita semuanya syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita pada kesempatan kali ini. Semoga dengan bertambahnya ilmu, bertambahnya hikmah, bertambah pula kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah jadikan kita semuanya orang-orang yang terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan pada diri kita, terutama bulan Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya kenikmatan beribadah kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya di antara orang-orang yang bertakwa sebenar-benarnya takwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan tadabbur harian kita di surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat ke-108. Al-Kautsar terambil dari kata katsura atau katsir yang artinya banyak. Surat ini jika kita perhatikan dengan surat sebelumnya Al-Ma'un, seakan-akan surat ini menjawab secara terbalik. Kalau Al-Ma'un adalah yang sedikit, wa yamna'un al-ma'un, mereka orang-orang yang membohongkan agama ini, orang-orang yang tidak mau menolong orang lain walaupun dengan barang-barang yang kecil, barang-barang yang sedikit. Maka Al-Kautsar menjawab kebalikannya, hal-hal yang banyak. Ya, para ulama tafsir mengatakan bahwa surat Al-Kautsar ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka para ulama menggolongkannya pada rangkaian surat-surat Makkiyah. Walaupun di sini ada kata-kata wanhar, wanhar itu berkurban.
Ada para ulama yang memang mengatakan Al-Kautsar ini turun setelah hijrah. Tapi sebenarnya berkorban itu puncak kemuliaan dan kedermawanan orang-orang Arab. Ya, sehingga pendapat yang lebih kuat tetap Al-Kautsar ini tergolong surat-surat Makkiyah. Terdiri dari 3 ayat. Para ulama pun memberikan catatan bahwa inilah surat yang paling pendek, ya, karena memang kosakatanya lebih sedikit daripada surat Al-Asr, walaupun surat Al-Asr juga sama, ya, 3 ayat. Tapi jika kita perhatikan, memang surat Al-Kautsar ini lebih pendek, dan ini yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika orang-orang kafir Quraisy zaman dahulu ragu terhadap Al-Qur'an, ya, dan berlaku sampai sekarang. Jika Anda masih meragukan kebenaran Al-Qur'an, ya, baik dari segi lafadznya, originalitas lafadznya ataupun maknanya dan pembuktiannya, maka silahkan Anda bikin tandingan surat seperti Al-Quran, minimal seperti surat Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa'tu bi suratin min mithlih, ya, datangkan oleh kalian bi suratin min mithlih, satu surat semisalnya, nggak usah seperti surat Al-Baqarah lah, panjang, minimal seperti surat Al-Kautsar. Ya, saya yakin tidak akan pernah ada orang yang mampu menandinginya, karena memang kalamullah itu mu'jiz. Kalamullah itu adalah mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat yang akan melemahkan semua orang yang menentangnya. Coba buktikan, siapa saja. Masya Allah, tabarakallah, ini adalah mukjizat. Kemudian jika kita perhatikan kaitan surat Al-Kautsar dengan surat Al-Ma'un, ada analisa yang sangat bagus yang diungkapkan oleh Syekh Al-Maraghi. Ya, kalau tadi saya mengatakan Al-Ma'un itu artinya hal-hal yang sedikit, hal-hal yang terlihat sepele. Kalau Al-Kautsar hal-hal yang sangat banyak. Kalau Syekh Al-Maraghi, ini saya bacakan secara umum, ya, menjelaskan lebih rinci lagi. Pertama, kata beliau, surat Al-Kautsar ini jika disambungkan dengan surat Al-Ma'un, dalam surat Al-Ma'un Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 karakter buruk sebagai tanda mereka orang-orang yang membohongkan agama dan membohongkan balasan di yaumul akhir, di yaumul hisab. Apa 4 karakter buruk itu? Yang pertama adalah al-bukhlu, kikir, pelit, koret, keket mengkene, capek jahe, buntut kasiran. Nah, ya, pelit banget orang kayak begitu. Orang kaya tapi pelit buat apa? Ya, doain aja lebih baik jadi miskin orang kayak begitu. Betul nggak? Ganteng, cantik, tapi pelit buat apa? Ya kan, tinggi jabatan, pelit buat apa? Seakan-akan karakter pelit ini, karakter kikir ini menghancurkan semua kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki oleh orang. Yang kedua adalah al-i'rad anis shalah, nggak mau sholat. Ya, orang yang nggak mau sholat seakan-akan nggak ada harganya sama sekali kehidupannya. Bahkan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami mengatakan orang-orang yang tidak punya harga dirinya adalah orang-orang yang nggak mau sholat. Silakan kita lihat dalam kitab Safinatun Najah. Kemudian yang ketiga adalah ar-riya,
ria, ingin dilihat orang. Nah ini juga sama. Uus Mauludin, hati-hati jangan sampai kamu ada rasa ria, ingin dilihat orang, ingin didengar orang, ingin dipuji orang, ya. Kemudian man'ul ma'unah, menolak memberikan pertolongan kepada orang lain, nggak peduli sama sekali. Jadi kikir, nggak mau sholat, ria, dan tidak peduli terhadap orang lain. Kata Syekh Al-Maraghi, wa huna wasfu ma munihahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam minal khair wal barakah. Dalam surat Al-Maun ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan. Fa dzakara annahu a'tahul kautsara. Dalam surat ini disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya al-kautsar. Al-kautsar. Apa al-kautsar itu? Al-khair al-katsir. Al-kautsar itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Wal hirsu ala salati wa dawamiha. Al hirsu, semangat, ala salat, untuk senantiasa menegakkan salat, wa dawamiha, dan mendawamkan terus menerus salat, ya. Jadi kebaikan yang sangat banyak itu apa itunya? Contohnya adalah salat, ya. Jadi ketika seseorang terus menerus melaksanakan salat, ini adalah al-khair al-katsir, ini adalah kebaikan yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlasu fiha, dan diingatkan agar kita semuanya ikhlas ketika melaksanakan seluruh amal-amal kebaikan. Wa tasaddaq 'alal fuqara, dan bersedekahlah kepada orang-orang fakir, kepada orang-orang miskin, ya. Nanti kita akan dapatkan di surat Al-Kautsar ini penjelasan yang sangat lengkap inti dari kebahagiaan. Apa inti dari kebahagiaan itu? Kemarin saya sudah sebutkan, inti dari kebahagiaan itu dua. Yang pertama adalah hablun minallah, perkokoh hubungan vertikal kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hablun minan nas, perkokoh hubungan horizontal kita sesama manusia, dengan orang tua, dengan kakak, dengan adik, ya, dengan orang serumah, dengan tetangga, dengan sekampung, dengan sebangsa dan senegara. Bagaimana mau bahagia sama kakak sendiri berantem terus? Bagaimana mau bahagia dengan adik sendiri berantem terus? Blangsak orang kayak begitu, ya. Maka dalam surat Al-Kautsar ini nanti kita akan mendapatkan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka salatlah engkau. Ini hubungan vertikal dengan Allah. Wanhar, berkurbanlah, bersedekahlah engkau kepada yang lain, ya, kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini walaupun sangat sedikit ayatnya, ya, sangat simpel ayat-ayatnya, tapi bobotnya sangat luar biasa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ada satu riwayat di awal-awal penafsiran surat Al-Kautsar ini, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu hari sedang berkumpul dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam termenung sebentar, dan setelah itu beliau tersenyum, ya, begini, setelah itu tersenyum. Kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ada apa?" Ya, tiba-tiba engkau termenung, kemudian mengangkat kepalanya, kemudian tersenyum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat radhiyallahu anhum, "Sungguh telah turun kepadaku satu surat, namanya Al-Kautsar. Tahukah kalian apa itu Al-Kautsar?" Maka para sahabat radhiyallahu anhum menjawab, Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa Al-Kautsar itu adalah di antara sungai-sungai yang ada di surga, yang ketika meminum airnya
maka tidak akan pernah haus sampai kapanpun. Masya Allah. Maka Nabi SAW tersenyum tentang hal itu. Kalau Syekh Al-Maraghi menyebutkan beberapa asbabun nuzul, ya, sampai 3 asbabun nuzul yang disebutkan oleh Syekh Al-Maraghi. Di antaranya di awal-awal Islam berkembang, mayoritas pengikut Nabi Muhammad SAW itu adalah orang-orang yang lemah, para hamba sahaya, ya, orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang nggak punya jabatan, orang-orang yang nggak punya gelar, ya. Maka orang-orang kafir itu mengatakan begini kepada Nabi SAW, jika apa yang dibawa oleh Muhammad itu benar, masa iya sih tuh lihat pengikutnya siapa, ya, orang bodoh-bodoh semua, orang-orang miskin-miskin semua, orang-orang tertindas semuanya. Kalau apa yang diajarkan oleh Muhammad itu benar, pasti akan diikuti oleh para tokoh. Nah, ini pelajaran berharga bagi kita. Para tokoh mau ikut dakwah, para tokoh tidak mau ikut dakwah, kita harus tetap berdakwah, ya. Islam didukung oleh para tokoh, tidak didukung oleh para tokoh, dakwah Islam harus terus, ya, karena kebenaran itu bukan didukung atau tidak didukung oleh tokoh, ya. Kebenaran itu ada pada Al-Quran, ada pada sunnah Nabi SAW. Ada orang yang mau ikut, nggak ada orang mau ikut, dakwah harus tetap jalan. Ini harus dicatat betul-betul. Kenapa? Karena yang harus kita lakukan adalah berdakwah, ya. Orang mau ikut, mau nerima, mau enggak, mau ikut, mau enggak, itu bukan urusan kita. Urusan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita terus berdakwah. Ini yang sangat penting, ya. Dulu orang-orang Arab, para pembesar-pembesar Quraisy menghina Nabi SAW. Lah, bocah kecil yang ikutnya juga, orang fakir, orang miskin, orang hina, ya. Ketahuilah, ini adalah rasa sombong dari para tokoh itu, merasa dirinya sudah hebat, merasa dirinya sudah wow, padahal nggak ada apa-apanya. Tong kosong bunyi, nyaring bunyinya. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat Al-Quran, contoh surat Hud ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita semuanya dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma naraka taba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum alaina min fadl bal nadhunnukum kadzibin. Wa ma naraka, kami tidak melihat engkau, ittaba'aka, dan yang mengikuti engkau, illal ladzina hum aradhiluna, kecuali orang-orang yang hina di antara kami. Jadi orang-orang kayak begini itu sombong semua, ya. Para tokoh kayak begini itu sombong-sombong semua, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling kaya raya, sehingga tidak mau diajak untuk bersama-sama menegakkan agama. Orang sombong menghina atas orang lain. Hum aradhiluna, mereka adalah orang-orang aradhil itu orang-orang hina. Badiyar ra'i, otaknya otak bodoh katanya gitu. Jadi yang paling hina, yang paling bodoh tuh ngikut ajaran Nabi Muhammad. Jadi yang paling bodoh, yang paling miskin tuh aktif di masjid. Oh, kita kaya-kaya. Sombong. Ya. Wa ma nara lakum alaina min fadl. Apa sih kelebihan kalian daripada kami? Itu orang-orang sombong. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami yakin bahwa engkau itu pembohong. Seakan-akan diajak ke surga itu bohong katanya surga. Astagfirullahaladzim. Ini orang-orang kafir Quraisy sikapnya kepada Nabi Muhammad SAW seperti itu, dan tidak menutup kemungkinan sikap-sikap seperti itu akan kita alami hari ini. Alhamdulillah kita sudah punya Al-Quran, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran, di dalam sunnah Nabi SAW, dan di dalam sejarah perjuangan agama Islam. Kemudian yang kedua, kata Syekh Al-Maraghi, innahum kanu idza ra'au abna'ahu yamutun yaqulun
in qata'a dzakara Muhammad wa sara abtar. Ada beberapa putra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki meninggal. Yang pertama Qasim, yang kedua Ibrahim, dua-duanya meninggal. Orang-orang kafir Quraisy ini setiap melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaknya meninggal, senangnya luar biasa. Kenapa? Karena yang meninggalnya anak laki-laki, abtar itu terputus katanya keturunannya. Ya. Terputus keturunannya. Kalau istilah kita mampus loh, nggak punya anak laki. Betul nggak? Kenapa? Karena dulu orang-orang Arab, orang-orang kafir Quraisy menganggap kalau punya anak laki-laki itu hebat, karena anak laki-laki bisa perang, anak-anak laki-laki bisa berdagang ke Syam, bisa berdagang ke Yaman. Mereka bangga sekali. Dan ketika punya anak perempuan, mereka langsung bunuh, langsung dikubur hidup-hidup. Begitu orang-orang bodoh, orang-orang jahiliyah seperti itu. Tapi sebenarnya hari ini juga ada yang lebih jahiliyah. Ya, kalau hari ini jangankan sudah lahir, belum lahir aja pada dibunuh kok. Bukankah abortus itu lebih jahat daripada orang-orang Arab jahiliyah zaman dulu? Betul nggak? Ya. Nah, orang-orang kafir Quraisy ini kalau lihat para putra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, semuanya senang. Tuh, lihat Muhammad nggak ada penerusnya. Ya, dalam Islam mau punya anak laki-laki, mau punya anak perempuan, itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jaga amanah. Ya, ini yang lagi hamil. Nanti mau lahirnya laki-laki, alhamdulillah, Utsman Ghazi Mubarak lahir. Mau perempuan lahir, Zohre atau siapa, alhamdulillah. Ya. Semuanya alhamdulillah, bersyukur. Nah, surat ini, surat Al-Kautsar ini menjawab itu, inna syani'aka huwal abtar. Nabi Muhammad yang membencimu, yang terus-menerus membulimu, yang terus memusuhimu, mereka itu yang akan celaka abtar, bukan karena kematian anak laki-lakimu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, innahum kanu idza ra'au syiddatan nazalat bil mu'minin taru biha farhan wa antadharu an tudawwilu duwalah alaihim wa tadhhaba rihuhum fata'udu ilaihim makanatuhum allati za'za'aha ad-din al-jadid. Jika umat Islam mendapatkan kesulitan, maka mereka senang sesenang-senangnya. Ya, jika kaum muslimin mendapatkan kesulitan, maka orang-orang kafir Quraisy itu senang sesenang-senangnya. Ini tanda-tanda kekafiran memang kayak begini. Jadi kalau umat Islam belangsak itu senang, umat Islam senang, bahagia, mereka yang belangsak. Orang Islam kayak gini amat gitu. Seharusnya ya, manusia-manusia normal ketika melihat orang lain senang, dia ikut senang. Ketika melihat orang lain sengsara, maka dia merasakannya. Dan inilah karakter Islam. Karakter Islam itu kayak gimana? Jika satu anggota tubuh kita sakit, maka dirasakan sakitnya itu oleh seluruh tubuh. Idza ishtaka minhu 'adwun fashtaka sa'iru jasadihi bis-sahari wal humma. So kalau sakit gigi bisa tidur enggak? Kan kata mata, udah ente aja yang sakit, saya mau tidur, enggak bisa. Umat Islam kayak begitu. Bahkan umat Islam bukan hanya kepada umat Islam saja, kepada seluruh manusia. Ya. Dulu tuh khilafah Turki Utsmani mendapatkan orang-orang Eropa dalam kesulitan. Apa yang dilakukan? Dibantu semuanya oleh Turki Utsmani. Ya. Orang-orang Indonesia ingin merdeka, siapa yang pertama kali membantu? Orang-orang Palestina membantu Indonesia. Tuh, kenapa? Orang-orang Islam telah diikat dengan satu kalimat yang sangat kuat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu sesama umat Islam. Bagaimana dengan orang lain? Umat Islam telah diikat dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Islam itu harus menjadi rahmat kebaikan bagi semesta alam. Dan Nabi SAW menegaskan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Sungguh indah ajaran-ajaran Islam. Semoga kita bisa melaksanakannya. Saya kembali ke tafsir Safatut Tafasir. Jika tadi saya sudah jelaskan dalam beberapa tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullah, tafsir Syekh Al-Maraghi, itu hampir sama dengan pembahasan bagian pertama di tafsir Safatut Tafasir Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kebaikan yang sangat banyak kepada kita semuanya. Dan Nabi SAW telah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menegakkan salat, ya, kemudian untuk berkorban sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi catatan tambahannya adalah syukron lillah. Semua itu merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khatamatis surah bi bisyaratir Rasul sallallahu alaihi wasallam bi khizyi a'daihi. Surat ini diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penegasan bahwa siapapun orangnya yang memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat. Atau secara umum ini bisa menjadi kaidah, siapapun yang memusuhi Islam dan orang-orang Islam atau orang-orang yang mendakwakan Islam dimusuhi, maka mereka akan mendapatkan kehinaan dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun kelak di akhirat. Jangan pernah membenci para ulama. Jangan pernah membenci orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah walaupun hanya satu ayat. Jangan pernah membenci orang yang mengajak kepada kebaikan, karena kebaikan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membenci orang yang menyampaikan kebaikan, maka hakikatnya kita membenci ajaran-ajaran Islam. Wal iyadzu billah wal iyadzu billah. Wa wusifat mubghidhihi bidzillati wal haqarah. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat orang-orang yang tidak suka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzillah. Zillah itu, zalilah itu hina. Wal haqarah ya hampir sama artinya dalam bahasa Indonesia. Wal inqita' min kulli khairin fid dunya wal akhirah, dan akan terputus kepadanya dari seluruh kebaikan baik di dunia ataupun di akhirat. Bainama dzikrur Rasul sallallahu alaihi wasallam marfu'un 'anil manair wal manabir. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam posisinya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di semua tempat. Wasmuhu syarif ala kulli lisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam syarif, mulia, ala kulli lisan, di setiap orang yang menyebutkannya. Namanya saja sudah Muhammadun, orang yang senantiasa dipuji, ya. Khalidun ila akhir dahri waz zaman, akan tetap abadi kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita para pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa mencontohnya, ya, sehingga kita benar-benar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi kita adalah Nabi yang mulia. Diwafatkan kita semuanya dalam kondisi kemuliaan karena mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak di akhirat akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beliau dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Allahumma amin. Saya pikir sudah jelas, ya. Sudah jelas belum? Sudah jelas? Baik. Saya kalau sudah jelas, saya hanya akan membacakan ayatnya dan setelah itu kita akan tutup. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna
syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya kami, a'tainaka, telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, ya, al-kautsar, kebaikan yang sangat banyak. Secara umum ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi secara umum juga dari lafaznya ini bisa untuk kita. Hei Uus Mauludin, sesungguhnya Allah telah memberikan kepadamu kebaikan yang sangat banyak. Ya, kebaikan yang sangat banyak itu apa? Tegakkan salat, karena salat itu sebuah kebaikan. Bersedekah yang banyak, karena sedekah itu kebaikan dan akan mengundang kebaikan. Sayangi anak yatim, peduli kepada yang lain, itu akan menjadikan baik bagi kita. Fasalli li rabbika wanhar, simpulnya ada pada dua. Fasalli, salatlah engkau. Li rabbika, hanya mengharapkan ridha dari Tuhanmu, ikhlas karena Allah. Wanhar, dan berkorbanlah. Ya, berkorbanlah. Ustaz, saya nggak bisa kurban Ustaz. Oh gitu ya, pas dilihat handphonenya 4 juta. Giliran korban teu bisa, giliran beli handphone 4 juta. Ya, Ustaz, mohon maaf saya nggak bisa kurban, sambil nutup iPad-nya. Iya, iPad-nya 10 juta. Ya. Motor pada bagus, mobil pada bagus, rumah pada bagus, handphone pada bagus. Ya. Giliran korban nggak bisa, itu tandanya pelit banget orang itu. Waliyadzubillah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencaci makimu, orang yang memusuhimu, orang yang terus menerus ingin engkau dalam kondisi sengsara, huwal abtar, merekalah orang-orang yang akan terputus dari kebaikan. Di sini pula mengajarkan kepada kita semuanya, jika ada orang yang membenci kita, jika ada orang yang tidak suka dengan kita, jangan pernah dibalas dengan keburukan lagi. Ya, kan ada orang kayak begini, oh ini saya nih bisnisnya jadi nggak lancar, oh jangan-jangan saya dimainin sama dukun, dia nyari lagi dukun yang lain. Akhirnya apa? Sesama dukun dia berkonspirasi untuk ngambil seluruh hartanya. Tuh, rugi kayak begitu. Ya, kalau ada orang yang nggak suka dengan kita, kalau ada orang yang membenci kita karena kita melakukan kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Terus aja istiqomah, istiqomah dengan kebaikan dan doakan orang tersebut. Ya, kalaupun udah didoain 40 tahun, tambah lagi 41 tahun. Mudah-mudahan ke 41 tahunnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ambillah ilmu dari pohon mangga. Pohon mangga itu dilemparin orang terus-menerus, ya. Enggak tahu kapan ya ada orang yang ngelemparin mangga di pohon mangga Ustaz, lempar sama dia. Apakah pohon mangganya ngelempar lagi? Orang yang ngelempar? Enggak. Pohon mangga itu dilemparin orang pakai batu, tapi justru pohon mangga itu malah ngasih mangga sok dileueut. Masya Allah. Ya, jangan kalah dengan pohon mangga. Kita dibenci, dibilang begini begitu segala macam, udah maafkan saja semua orang. Toh kita dengan orang tadi yang membenci kita juga akan mati. Bahkan yang harus kita lakukan adalah doakan semoga orang itu menjadi para pendukung dakwah, para pendukung kebaikan, bersama-sama dengan kita melaksanakan Islam dan menebar Islam ke semua orang sehingga semuanya menjadi baik. Islam tidak mengajarkan balas dendam. Islam tidak mengajarkan apa? Islam tidak mengajarkan agar kita membalas orang lain dengan keburukan yang sama atau apalagi keburukan yang lebih. Tidak. Islam adalah kebaikan. Kita istiqomah, insya Allah Allah yang akan membela kita semuanya, Allah yang akan menjaga kita semuanya, Allah yang akan menyelamatkan kita semuanya, baik di dunia ataupun di akhirat. Saya cukupkan, semoga bermanfaat bagi semuanya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah
وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم بالصواب والله الموفق إلى أقوم الطريق والله يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.